Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bentang S. Aropa. Saya CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Waikanan. Di sini saya akan menyampaikan hasil aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Saya CGP Angkatan 10 dengan fasilitator Ibu Deka Andriani dan pengajar praktik Bapak Ebi Setiawan. Tujuan mewujudkan budaya positif yang pertama membentuk keyakinan kelas, menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tolak ukurnya yaitu terbentuk keyakinan kelas, tumbuhnya motivasi internal pada diri murid, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada diri murid, guru mampu menerapkan posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam memecah masalah. Murid mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Murid memiliki karakter yang kuat, terutama karakter profil pelajar Pancasila. Berikut ini video pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru di UPT SDN 2 Banjit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SDN 2 Banjit, yang terhormat Bapak Ibu Guru UPT SDN 2 Banjit. Terima kasih atas waktunya untuk dapat hadir di ruangan ini. Saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif, ya, sesuai dengan tugas dari CGP Angkatan 10 ini. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman dari budaya positif. Ya, perkenalkan, memang sudah kenal, saya dari Angkatan 10. Di sini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, untuk yang sudah kurikulum merdeka, ada profil pelajar Pancasila itu ada 6. Apa saja? Mandiri ya Bu ya, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan tunggal, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Sebenarnya yang pertama itu yang beriman dan bertakwanya. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga kalau para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ilusi guru mengontrol murid ya Bu ya, Bapak Ibu. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yang pertama stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukannya gagal. Ya, ketika membujuk gagal, kita akan memaksa kepada orang lain. Teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Untuk perbandingan tadi, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Karena orang-orang itu tidak sama, pasti gambarannya itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan kita berpandang kamu saya sama. Itu tidak ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri. Ini disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang kita maksud sekarang disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi tanpa harus dikasih hadiah, dihukum, diancam, mereka baru mau berdisiplin, tidak. Tapi memang dari diri sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya. Harus dari diri ya Bu ya, disiplin positif. Kalau dia diberi penghargaan atau hadiah, karena diberi hadiah baru mau disiplin. Kemudian ini nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila itu misalnya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ini ada PYP bahasa Inggrisnya, Ivo Primary Years Program, bahasa Inggris. Toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahu, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada yang namanya life skill atau keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Begitu. Kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya Bu, Bapak Ibu, kita pasti memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar, tindakan tertentu yang untuk mencapai tujuan tertentu. Kebutuhan dasar. Ada 5 Bu, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan terakhir kesenangan. Itu kebutuhan dasar dari manusia. Untuk bertahan hidup, misalnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu untuk bertahan hidup. Yang pertama makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa terima kasih, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Untuk kasih sayang dan rasa diterima, itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian untuk penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Tuh pasti kita pengen diakui, didengar. Kebebasan tuh mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kebutuhan dasar manusia yang kelima, kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini 5 ini memang kebutuhan dasar manusia, saling melengkapi. Kita ingin bertahan hidup, pengen dikasih sayang dan terima kasih, penguasaan, kebebasan, tanpa ada paksaan, bebas berkreasi, ya, kreativitas, inovasi, dan lain-lain. Kita diberi kebebasan. Kemudian kesenangan, kita butuh, manusia itu butuh senangan bermain, humor, nggak mungkin harus selalu dalam keadaan
burung dan sedih. Kita butuh hiburan. Sesekali kita pengen bernyanyi, rekreasi, ya Bapak Ibu. Kemudian motivasi perilakunya manusia. Ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik ada dari luar, intrinsik dari dalam. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi perilaku manusia. Pasti kita melakukan sesuatu itu termotivasi dari ekstrinsik dan intrinsik. Ada 3 ini, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Misalnya ketika murid ada suatu kesalahan, kan itu tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu bakal kita marahin atau kita apa, kita tegur, itu hukuman, bentuknya tidak terencana. Kalau konsekuensi dia terencana dan disepakati sesuai aturan. Kalau kamu begini, maka akan begini. Itu Bapak Ibu ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi sikap guru selalu memonitor murid. Jadi diawasi terus, dia tidak nyaman. Yang ketiga itu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misalnya contoh, ada anak terlambat. Terlambat itu kita tidak bisa langsung memarahinya. Pasti ada proses sebelumnya mengapa dia terlambat. Kita cari solusinya. Kita tanya kenapa terlambat, pasti alasannya bangun kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Pasti katanya main game, tidurnya lebih malam. Kita tegur untuk cari solusi. Kita tanyakan keyakinan kelas yang pernah kita sepakati, ya, untuk restitusi. Kemudian sebagai guru kita ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Kira-kira kita sudah di posisi mana yang kita jalani? Di mana? Terkadang pernah penghukum, membuat rasa bersalah pernah. Nah, gara-gara kamu nak ibu ditegur jadi nak sama kepala sekolah. Itu merasa bersalah. Nah, kalau kamu ribut terus ibu yang nggak enak nak, itu merasa bersalah. Ya, ini seperti udah pernah memantau ya, sebagai teman juga bisa. Sebenarnya yang paling bagus itu yang mana ini? Manajer. Iya. Menghukum itu tidak membuat anak cerah sebenarnya. Ya saya pun baru belajar juga. Karena sebagai manusia kita pun emosi pada anak-anak yang luar biasa. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa, misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita kan memang sudah ada perjanjian maupun tidak tertulis yang tidak lengkap, kita bariskan dipisahkan. Nah, kalau yang ini sebagai penghukum, dia hormat pada bendera selama 1 jam. Dia menghukum. Ya, alhamdulillah tempat kita sudah memang tidak ada perlakuan seperti itu. Pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja menjawabkan ibu. Nah, ibunya merasa bersalah. Misalnya di kelas 6B, ada yang nggak pakai surat lengkap. Nah, gara-gara kamu ibu yang malu. Nah, itu merasa kita ini bersalah. Kemudian teman, contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini saja, yang sudah ya nggak apa-apa. Lain waktu, tolong yang lengkap lagi atributnya. Kalau teman tahu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Sebagai pemantau. Nah, sekarang posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Ya.
kecewa sekali dengan kamu. Kita jadi merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukuman? Coba kita lihat. Nah, kalau hukuman langsung dihukum. Antara pemantau dengan manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya, udah ya. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ya, kemudian ayo lakukan demi bapak atau ibu ya. Teman. Ya, kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Ya. Keyakinan. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa ya Bapak Ibu? Kenapa harus keyakinan kelas? Kita sepakat sama murid. Kalau peraturan itu mereka merasa terikat dan harus. Kalau keyakinan itu tumbuh dari diri sendiri. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas bersifatnya abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di sekolah kita alhamdulillah sudah membuat keyakinan kelas setiap kelas ya Bapak Ibu. Anak-anak dilibatkan, berkolaborasi, berkeyakinan kelas. Apa nanti keyakinan kelas itu dikumpulkan jadi satu. Kita pilih apa itu ya, misalnya dia mempunyai keyakinan kelas untuk tidak datang lambat dan lain-lain. Berikutnya Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 itu, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Contohnya, anak terlambat, datang kita panggil, kita tanyakan mengapa bisa terlambat, itu menstabilkan identitasnya. Terus tindakan yang salah kita tanya, terlambat itu salah tidak nak? Pasti dia bilang salah Bu. Kemudian kita carikan solusinya dan kita tanyakan keyakinan kelas yang pernah kita sepakati. Pasti akan bilang udah pernah ikutin keyakinan kelas? Ya Bu, pernah. Apa salah satunya? Tidak datang terlambat Bu. Nah, dia udah tahu keyakinan kelas itu. Menstabilkan identitas. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, kesalahan itu proses dari pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Nanti dia bilang, bapak juga, ibu juga pernah melakukan itu pernah terlambat dalam suatu acara, dalam rapat, dalam diceritakan ke anak-anak. Ibu di sini tidak akan mencari siapa yang salah, tapi ibu akan mencari solusi agar kamu tidak terlambat lagi dalam menstabilkan identitas. Kemudian kamu berhak merasa begitu ya. Itu untuk di bagian menstabilkan identitas. Kemudian bagian kedua dari restitusi, segitiga restitusi, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita tanya, kamu pasti punya alasan kan mengapa kamu bisa terlambat, mengapa kamu melakukan itu? Pasti dia akan menjawab. Terus, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini untuk validasi tindakan yang salah ketika dia salah. Mungkin kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin ketika ada dia melakukan kesalahan. Kalau yang pertama mungkin ala dia terlambat atau dia berkelahi. Ketika anak berkelahi kan tidak tiba-tiba kita langsung marahi. Pasti ada proses sebelumnya menyebabkan mereka berkelahi. Ada alasan-alasan tertentu menyebabkan dia berkelahi.
Dia suka minta-minta uang ke kawannya, kita nggak tahu, mungkin di rumah memang nggak ada uang jajan. Kayak ibunya di kebun, kita tidak tahu. Dia lapar, dia pengen jajan. Kita tanyakan dulu alasannya itu. Kemudian yang ketiganya menanyakan keyakinan. Kita tanya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setelah mengobrol kita dengan sedikit restitusi, pasti dia akan menjawab. Kemudian ya, terima kasih sebelumnya. Ini penutup dari saya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Demikian Bapak Ibu penyampaian dari saya tentang budaya positif. Alhamdulillah untuk di sekolah kita penyebaran budaya dan pemahaman positif ini insya Allah sudah berjalan dari keyakinan kelas dan juga tentang segitiga restitusi. Kita itu kalau ada anak bermasalah tidak langsung ke poinnya, memarahinya, menghukumnya, tapi kita menanyakan sebabnya. Belum tentu yang mukul itu yang salah sebenarnya. Bisa jadi si pembuatnya itu yang duluan memicu dia untuk marah, memancing dia untuk marah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini hasil dari membuat keyakinan kelas bersama kelas 6B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Masih semangat untuk sekolah? Sip. Ya, untuk biar tambah semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya, terima kasih buat anak-anak ibu yang pagi ini wajahnya cerah semua ya. Wajah cerah, memang semangat sekolah terus cerah ya. Di sini Bu Betang akan menyampaikan tentang disiplin positif. Disiplin positif. Tahu nggak sih apa disiplin itu? Nah ini ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta jadi itu semua tanpa harus disogok atau disogok, dikasih uang, dibujuk, bukan, diancam baru mau disiplin. Ibu lihat waktu sekolah sini, alhamdulillah, tanpa ancaman, tanpa apapun tahu waktunya 7:30 pasti udah di sini semua ya. Jam 7 bahkan udah di sini semua kan? Ya, disiplin positif harus ditanamkan dari dalam diri. Di rumah harus disiplin, di sekolah, di lingkungan pun itu disiplin positif. Salah satunya kita harus membuat keyakinan kelas untuk di kelas ini biar terjadi yang namanya kedisiplinan yang positif. Keyakinan kelas. Nah ini dia keyakinan kelas. Kita lihat ya. Keyakinan kelas merupakan beberapa aturan yang dibuat Untuk membantu guru dan bersedari untuk menciptakan suasana belajar yang efektif yang keinginan dari peserta didik untuk menciptakan budaya positif di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Jadi itu yang membuat kalian. Terus sudah dibuat sama kalian, kita sepakati ya. Tanpa apa itu? Dari diri sendiri kan? Agar suasana kelas kita itu terasa nyaman ya. Itu nak ya, disiplin positif. Ini ada Ibu Diana Gosem ya, dia mengatakan suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Kalian kalau sekolah ada motivasi nggak? Saya sekolah harus begini, saya mau begini. Ada? Ya. Jangan cuma datang aja kan? Pasti ada. Pengen apa kan? Dari dalam diri ya. Ya terus seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat menjalankan keyakinan daripada mengikuti serangkaian peraturan begitu pula dengan murid-muridnya.
diri pasti semangatnya lain dibanding dari peraturan. Harus gini, harus gitu, harus begitu. Seperti tertekan kan? Itu aturan. Tapi kalau sudah dari diri, tidak merasa ya, itu enak ya. Terus kita lihat kenapa sih dibuat keyakinan kelas? Yang pertama, coba Maya dibaca nomor satu Maya, kelihatan nggak? Menciptakan berpusat pada siswa. Yang kedua, Rena. Ya, yang pertama tadi pertamanya menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jangan pada ibu, jangan ikutin kehendak ibu, tapi ibu ikutin kehendak kalian, ya. Tuh, kemudian memunculkan ketertiban murid dalam menentukan kelas yang diimpikan sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama. Kelas impian kalian itu seperti apa sih? Yang tertib harus begini terus. Apa santai tapi serius? Kan pasti punya impian kan? Nggak enak punya kelas kalau kayak gitu terus saya bingung, ya. Jadi nggak nyaman bu, gitu nak ya. Kemudian menemukan komunikasi efektif antara murid dan guru, mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Tuh, tujuan kita buat keyakinan. Nanti kita bikin keyakinan kelasnya. Ibu kasih lembar kertas ini, masing-masing tulis keyakinan kelasnya apa. Misalnya kalau Maya pengennya apa di kelas ini? Ayo apa? Kelasnya nyaman. Tidak ada pembulian. Lagi. Keyakinan kelas kita, peraturan kelas kita. Jangan tepat, apa lagi? Mengerjakan tugas yang diberikan guru. Oh, kalau suasana kelasnya kayak seperti apa? Yang apa sih suasana kelasnya? Nyaman, terus bersih, apa lagi? Apa lagi? Ya memang pasti ya, coba kalau misalnya suasana kelas kita di kotor, nggak nyaman kan? Yang bersih, hijau, asri ya nak ya. Nih, tolak ukur dari keyakinan kelas itu, keberhasilan kelas pastinya ada dukungan dan motivasi dari kepala sekolah dan guru adalah magnet tersendiri bagi peserta. Ya kalian bersemangat, kalau gurunya cuek aja, nggak semangat kan? Keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa dan didampingi oleh guru. Pengennya seperti apa sih kelas kita ini? Ya, sekarang nanti gantian dicatat. Kelas kalian pengennya seperti apa? Catat di sini. Ya, ibu bagikan. Ini bagian nempelnya, jadi ada di atas ya. Ini, nah. Pengennya seperti apa sih kelas kita ini? Oke, silakan dicatat. Dicatat apa sih pengennya kelas kita itu seperti apa? Nanti kita tempelkan di sini. Oke. Baik anak-anak, sudah ditulis? Ya, tulislah apa sih kelas impian kalian, kayak keyakinan kelas yang ingin kalian sampaikan di sini untuk kesepakatan di dalam. Oh, udah keyakinan kelas harus kita jalani ya? Ya nak ya? Iya, yuk semangat lah, udah semangat. Kalau sudah, yuk kita tempelkan baju. Kamu apa sih? Sini tempelkan sini semuanya, ke sini. Ayo. Ayo. Tempelkan. Dari sini. Nah, urutin. Ayo, keluarnya.
ya, kenyamanan. Disiplin, ya disiplin tadi, ya. Kemudian ini yang nyaman, bersih, bertanggung jawab. Apa? Disiplin juga. Kemudian bersih, nyaman, indah. Ya. Kemudian apa ini? Ini punya kenyamanan kelas, disiplin, tanggung jawab. Pengennya kelas ini bersih dan tidak ada pembulian, ya. Pengennya kelas menjadi lebih baik dan tidak ada pembulian. Oke, ternyata kalian ini yang pertama tadi apa? Pengen kelas yang nyaman, bersih. Kalau kelasnya nyaman dan bersih, kayaknya belajar juga enak ya. Apalagi tadi disiplin. Iya, disiplinnya apa aja? Disiplin datang tepat waktu. Kalau ada tugas dari ibu dikerjakan, ya. Apalagi coba? Nah, tanggung jawab juga dengan seluruh kelas kita ini. Ya, Nak ya? Ya. Ada lagi pembulian. Iya. Artinya kalau pembulian itu tidak sayang sama teman, artinya kurang kasih sayang. Kita harus saling menghormati dan menghargai sesama. Memang pembulian itu luar biasa dampaknya. Nah, dari zaman dulu selalu ada, tapi kita mudah-mudahan pasti jangan ada yang saling bully. Kalau udah sepakat, udah yakin tidak ada lagi pembulian ya. Nah, biasanya suka bully siapa di sini? Ada pasti. Jangan ya. Apalagi? Ibu lihat lagi. Iya, kayaknya kelas menjadi lebih baik dan tidak ada pembulian. Nih, artinya kita buat sekarang apa aja tadi intinya. Nanti ibu catat di sini, ya. Tentang kalian pengen punya keyakinan kelas yang seperti apa, kita buat. Yang pertama tadi apa? Disiplin ya. Baik anak-anak, tadi sudah kalian tuliskan apa yang kelas impian yang kalian inginkan. Sudah kalian tempelkan dan sudah kita sarikan ya, kita sarikan. Ini yang kelas 6B yang sudah kita buat bersama tadi. Yang pertama apa? Tidak datang terlambat. Tapi alhamdulillah selama ini walaupun belum ada keinginan kelas 6B ini sudah yang rajin. Jam 7 tuh rata-rata sudah nyampe sekolah. Ya. Kemudian apa nih? Bekerja sama membersihkan kelas, tiket kelas ya. Agar apa? Agar tercipta kenyamanan di dalam kelas. Kelas yang bersih, kelas yang nyaman itu bikin semangat untuk belajar. Ya. Kemudian menghormati diri sendiri dan orang lain. Ini tadi yang kalian bilang apa? Tidak ada pembulian. Hormatilah diri kita sendiri dan juga orang lain. Kalau kita pengen menghormati orang lain, kita pun harus menghormati orang lain. Pembulian sekarang tuh nggak cuma pukul pakai tangan, nggak verbal itu kata-kata. Ada. Kok dia yang hitam kamu ejek hitam, yang putih dede putih. Jadi harus bagaimana maksudnya itu? Apa harus hitam putih? Kamu ejek bulan, kamu zebra nanti. Ya. Yang pendek kamu bully, yang tinggi kamu bully, kesalah pula. Yang gemuk kamu bully, yang kurus kamu bully, yang langsing pun tetap kamu bully. Jangan ya. Harus menghormati diri sendiri dan orang lain. Ya. Yang ketiga, udah keempat, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Nah, misalnya minjam untuk baca kita itu, kembalikan ya. Dirapikan, kembalikan. Itu ada pojok baca kita kan manfaatkan waktu istirahat. Kemudian yang terakhir, keyakinan yang kita buat saling membantu sesama. Bantu dalam kebaikan. Jangan teman yang belum ngerjain soal menyontek langsung dikasih ya. Kita tidak boleh mencontek, tetapi mengajari sesama teman boleh. Aku nggak bisa yang ini caranya begini. Jangan kamu langsung begini. Tulis aja punya saya, boleh. Tapi kalau kamu mengajari teman, boleh. Rena misalnya, temannya nggak bisa, jangan langsung kasih, tapi kasih
Kalau sama Bu Beta mungkin nggak bisa, nggak nyambung sama teman aja mungkin langsung bisa. Itu namanya tutor sebaya sesama teman. Jadi inilah nak ya, keyakinan kelas yang sudah kita buat harus di apa? Jalani ya. Jangan kamu nanti udah ada keyakinan ini, apa konsekuensinya kalau kita melanggar dari keyakinan kelas kita ini. Tapi harapan ibu tidak ada yang melanggar ya, karena tidak pernah betul ini. Kalaupun datang terlambat, pasti suatu hari pasti ada penyebabnya. Misalnya kalau diantar motor mungkin kecaman di jalan ya, kabari, bilang apa alasannya kok terlambat. Kemudian kok tidak mau bersin kelas. Pasti teman kalian itu akan laporan. Bu, itu tadi nggak tiket. Ya. Jadi tadi anak-anak kelas 6B yang kita buat bersama. Ibu harap kalian menjalani ini semua, ya. Dan ini tanpa paksaan. Kalau paksaan kan pasti terbebani. Misalnya Mail, kamu harus ini, pasti itu ini. Aku saja, aku terus, ya kan? Kalau penyakit udah diri, oh ya saya harus berangkatnya pagi, saya harus menjaga kebersihan. Kalau barang-barang begini kan tidak susah. Kecuali misalnya Asma sendiri nyapu ini, bukan karena aku capek bu. Coba kalau orang 5 orang 10 nyapu sini, nggak capek 10 menit beres. Lalu juga untuk kerja sama kalian ibu luar biasa, kelas kita langsung bersih, kelas kita mejanya rapi. Ya, terima kasih. Kasih tepukan untuk kelas 6B. Ya, terima kasih nak. Ya, kita sudah dibuat, terus kita pegang di situ dan kita jalani. Terima kasih kalian sudah mendengarkan tentang keyakinan kelas. Tetap semangat. Tapi sebelum kita akhiri ini, yuk, siapa yang mau SBK itu tepuk-tepuk? Apa ibu lagi? Tepuk ulang? Bisa? Nah, ya, tepuk ulang. Ju iya we, iya iya we, wow, hello, wow, hello, segala. Ya, itu akhirnya anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lini masa tindakan yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesimasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan desiminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kemudian, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang diperlukan, yang pertama itu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga adalah orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Guru menjelaskan pengertian keyakinan kelas kepada siswa kelas 6B. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa kemudian menuliskan peraturan apa yang mereka inginkan untuk menciptakan kenyamanan di dalam kelas. Setelah itu, siswa bersama guru mengelompokkan peraturan yang siswa buat. Kemudian, siswa bersama guru menempelkan hasil dari keyakinan kelas mereka ke lembar yang sudah disediakan di papan tulis. Siswa bersama guru berdiskusi dan mendapatkan keyakinan kelas dan dibaca bersama-sama. Hasil dari keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama oleh kelas 6B adalah yang pertama, tidak datang terlambat. Kedua, bekerja sama membersihkan kelas. Ketiga, menghormati diri sendiri dan orang lain. Keempat, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Dan kelima, saling membantu sesama teman. Refleksi. Pelaksanaan desiminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilakukan pada tanggal 5 Juni 2024 bertempat di UPT SDN 2 Banjit, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan. Terdapat 17 guru yang hadir pada kegiatan ini. Pembentukan keyakinan kelas bersama dengan murid kelas 6B
dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024. Murid-murid sangat antusias dan membuat keyakinan kelas. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di UPT SDN 02 Banjit, Kabupaten Waikanan. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan yaitu selalu melakukan evaluasi secara berkala, terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, terus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada, terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif, dan juga selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar di sekolah. Demikianlah aksi nyata dari modul 1.4 Budaya Positif dari saya Bentang S. Aropa SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Waikanan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.